Sejak awal minggu ini, Harian Indonesia Raya telah memuat serangkaian seri artikel yang ditulis oleh Saudara Wira tentang pelacur-pelacur intelektual. Antara lain, Profesor Dr. Emil Salim, Sadli, Ismail Suni, dan Sucipto Wirjo Suparto di zaman Soekarno. Karangan ini telah mendapatkan reaksi yang luas dari dunia intelektual di Jakarta. Beberapa artikel dan tajuk rencana muncul, antara lain di Harian Kompas dan Kami. Karangan Saudara Suhoki adalah reaksi dari tulisan-tulisan tersebut di atas. Ketika Rektor UI, Profesor Dr. Sumantri Brojonegoro diangkat menjadi Menteri Pertambangan, saya datang padanya. Saya tanyakan, mengapa ia mau diangkat menjadi menteri dan bekerja dengan bajingan-bajingan minyak, calo-calo modal asing, dan pejabat-pejabat yang korup dan sloganistis. Rektor menjawab bahwa hal-hal tadi juga disadarinya. Tetapi, kita punya dua pilihan jika kita melihat keburukan-keburukan yang terjadi di kalangan pemerintahan. Terjun ke dalam berusaha memperbaikinya, atau tinggal di luar sambil menantikan aparat tadi ambruk. Saya memilih yang pertama dengan segala konsekuensinya. Jawaban-jawaban yang sama saya dapatkan ketika saya bertanya dengan teman-teman saya yang juga bergabung dengan pemerintahan dan menduduki pos-pos tertinggi di dalam negara sekarang. Saya tahu bahwa beberapa di antara mereka melakukan kompromi-kompromi, memberikan izin-izin istimewa, dan kadang-kadang tidak bertindak terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di sekitarnya. Tetapi walaupun demikian, saya tetap menaruh hormat pada mereka, karena mereka bekerja dalam suatu situasi yang sulit dan berusaha untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal. Memberikan penilaian terhadap sikap seseorang bukanlah soal yang sederhana, karena dunia bukanlah hitam dan putih. Setiap tindakan mempunyai motif-motif yang bersumber pada pandangan hidup seseorang. Di dalam masyarakat, kita melihat ada dua sistem penilaian yang secara teoritis berbeda 180 derajat. Pertama, adalah mereka yang mempergunakan sistem nilai-nilai absolut. Untuk orang-orang ini, penilaian dari setiap tindakan didasarkan atas pertanyaan, apakah ini benar atau salah? Jika salah, maka kita tidak boleh melakukannya. Korupsi salah, dan karena itu harus ditumpas di mana saja. Membunuh orang tanpa proses salah, karena itu harus digugat. Mereka yang memang mau konsekuen terhadap sistem absolut ini akan menggugat pemerintah karena menembak mati Aidit, Joto, dan lain-lain tanpa proses pengadilan. Mereka akan menggugat ABRI karena menempati gedung-gedung bekas PKI sebelum ada keputusan hakim. Bagi mereka, pertimbangan satu-satunya adalah benar dan salah, dan tidak mau memedulikan situasi. Tetapi, ada kelompok lain yang tidak memakai sistem nilai ini. Mereka mempergunakan sistem nilai-nilai relatif. Mereka sadar akan salah dan benar secara teoritis, tetapi mereka mempergunakan pertimbangan-pertimbangan realistis. Mereka lebih mementingkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih berguna di masa depan jika mereka bertindak sesuatu pada saat sekarang. Mereka bersedia melakukan kompromi-kompromi karena mereka tahu bahwa hasil-hasil yang mungkin dicapai lebih besar di masa depan. Seorang komandan militer yang membebaskan mata-mata musuh yang berkhianat karena berpikir akan formasi-formasi di masa kemudian mempergunakan dasar-dasar nilai relatif. Secara teoritis, ia harus menembak mati setiap pengkhianat yang melanggar prinsip keadilan karena pertimbangan-pertimbangan praktis. Kedua sistem nilai ini diperlukan dalam masyarakat. Secara teoritis, pandangan ini bertentangan, tetapi batasnya juga amat kabur. Kita hanya bisa berkata secara intuisi bahwa setiap situasi dan jabatan harus dinilai secara proporsional. Seorang perwira lapangan hendaknya lebih banyak mempergunakan pertimbangan nilai-nilai relatif. Saya bisa membayangkan bagaimana kacaunya sebuah operasi militer
kalau komandannya bertindak sebagai pendeta yang maha adil. Walaupun batas-batasnya tidak jelas, dasar daripada setiap tindakan ini hendaknya selalu dialasi dengan motif-motif yang berdiri di belakangnya. Batas yang jelas tidak ada, dan penilaian terakhir diberikan oleh kata hati sendiri. Dan setiap orang yang mempergunakan nilai-nilai relatif ini hendaknya mempunyai suatu batas. Dan jika batas tadi dilanggar, ia harus berani bertindak lain. Sebab ia akan terseret oleh arus jika ia terlalu fleksibel. Ketika Soekarno mulai unjuk gigi setelah tahun 1958, pemikir-pemikir Indonesia dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang besar. Bagaimanakah sikap mereka menghadapi situasi yang makin memburuk? Sejumlah kecil dari mereka, misalnya Mohtar Lubis, berpendapat bahwa rezim yang ada waktu itu tidak diharapkan lagi. Cara untuk memperbaiki situasi adalah dengan terus-menerus memperlihatkan kesalahan-kesalahan Soekarno dan melalui pendapat massa menekan perubahan-perubahan pemerintahan. Ia konsekuen dan bersedia masuk penjara selama 9 tahun. Lepas daripada setuju ataupun tidak setuju, sikap Mohtar Lubis adalah sikap yang harus dihargai dan dikagumi. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa jika kita tinggalkan pemerintahan seluruhnya, maka Soekarno, komunis, dan kaum penjilat akan merajalela. Situasi akan lebih buruk dan karena itu kita harus terjun ke dalam pemerintahan dan sedapat-dapatnya mempertahankan keadaan, kalau bisa memperbaikinya. Akan banyak korban perasaan dan kompromi-kompromi yang meyakinkan harus diambil. Tanpa percaya pada Manipol, Nasakom, Nevos, dan lain-lainnya, kita harus ikut menslogankannya. Kita harus berbahasa politik dengan gaya Soekarno. Saya menganggap bahwa Leimena, Nugroho Noto Susanto, Wijojo Nitisastro, dan lain-lainnya sebagai kelompok kedua. Kepada mereka yang menugaskan dirinya untuk tugas yang berat ini, saya juga menaruh simpati. Sebagian dari mereka gagal dan kemudian dicap sebagai pengkhianat intelektual. Dr. Leimena karena terlalu dekat dengan Soekarno, akhirnya menjadi korban daripada arus yang mau dijinakan. Ia mau menutup Universitas Indonesia. Demikian pula Wirjono, bekas Ketua Mahkamah Agung. Sebagian dari mereka berhasil. Profesor Dr. Sumantri dan Nugroho dalam keadaan yang paling sulit berhasil sampai batas-batas maksimal menyelamatkan UI. Walaupun mereka terpaksa berbicara dengan istilah-istilah Nasakom, Manipol, dan lain-lainnya. Apakah kepada mereka akan kita berikan gelar pelacur intelektual? Tetapi di samping itu, ada pula kaum oportunis dan pelin-pelan yang mempergunakan alasan kedua untuk merasionalkan tindakan-tindakan pengecut mereka. Saya terlalu takut untuk menilai mereka sekarang, tetapi mensejajarkan Emil Salim dengan Ismail Sumi, saya kira terlalu tidak hati-hati.